praktekkan, saya akan ajarkan, saya akan pandu bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri itu artinya kita meruqyah diri kita sendiri gitu. Sebenarnya kita semua, kita orang Islam ya, orang Muslim itu bisa meruqyah dirinya sendiri. Karena bisa baca Quran kan. Kalau ruqyah kan hanya seperti itu aja, baca Quran, membacakan Quran. Kalau ruqyah yang biasa tuh, misalnya saya meruqyah pasiennya gitu. Nah, kalau ruqyah mandiri itu kita meruqyah diri kita sendiri. Meruqyah diri kita sendiri. Metodenya banyak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang ditiupkan di tangan, bacaannya ditiupkan di tangan, kemudian disapukan di badan. Ada yang dibacakan di air. Nah, ini kayak ini kan, di air. Jadi saya ajarkan sekaligus di air dibacakan. Nah, nanti airnya itu diminum atau bisa juga dimandikan. Nah, gitu. Tergantung ini keperluannya. Ada yang meruqyah ini minyak zaitun misalnya. Minyak zaitun dibacakan ruqyah, nanti itu untuk dioleskan di tempat yang sering sakit misalnya. Terus ada doa khusus untuk menghilangkan sakit di badan misalnya. Kayak ibu tadi kan katanya sering sakit kepala. Nah, itu ada caranya. Diletakkan tangan di tempat yang sakit, kemudian dibacakan doa. Ada doanya khusus. Nah, hari ini saya mau ajarkan yang mudah-mudah aja, yang saya rasa semua kita udah hafal ayat-ayatnya, surah-surah ini. Nanti yang kita baca itu surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. 5 surat ini aja. Nah, 5 surat ini nanti pertama nanti kita bacakan di air untuk meruqyah air. Ya. Habis itu nanti sebagian kecilnya diminum. Jadi untuk kita niatkan untuk mengobati penyakit yang ada di badan kita, untuk menghilangkan gangguan-gangguan jin atau sihir kalau memang ada gitu ya di badan kita. Nah, nanti sisanya yang masih banyak itu nanti boleh disemprotkan, dipercikan di seluruh bagian rumah ini. Nah, kalau dirasa selama ini ada gangguan, Bu. Jadi kalau kita udah makainya itu Pak langsung habis atau bisa kita simpan? Kalau kita mau minum kan kita simpan beberapa hari gitu. Allahu a'lam, saya nggak tahu sih. Iya. Iya benar. Terus terang saya nggak tahu juga. Misalnya air sudah diruqyah tuh. Iya. Kalau kayak produk-produk makanan minuman itu kan ada tanggal kadaluarsanya. Iya. Nah, terus kayak obat tuh, obat sirup misalnya. Iya. Kalau kan ada keterangannya, setelah dibuka hanya dapat bertahan 2 minggu di suhu ruangan. Berarti setelah itu sebaiknya tidak digunakan lagi obat itu. Mungkin khasiatnya sudah menurun atau bahan aktif obatnya sudah rusak atau Allah. Nah, kalau air ruqyah ini saya tidak tahu saya. Jadi misalnya botol ini sudah ibu bacakan nih, bisa enggak ya disimpan sampai seminggu gitu lah ya? Istilahnya. Enggak tahu saya, Allah alam. Saya enggak tahu, Bu. Jadi saya enggak tahu. Benar-benar saya enggak tahu. Jadi berarti kan habis pakai, habis kita minum, habis mandi itu langsung habis mungkin ya caranya. Mungkin seperti itu. Saya enggak tahu juga. Jadi entahlah, saya enggak tahu jawabannya. Tapi insya Allah mudah kan, hanya membacakan surat. Maksudnya kalau hanya untuk membuat air ruqyah tuh, bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi itu pun tidak mesti itu suratnya, tidak mesti. Intinya semua surat yang ada di Al-Quran itu bisa digunakan untuk syifa, sebagai penyembuh, sebagai penawar, insya Allah. Allahu'alam. Nah, ini karena ini saya mau memberikan panduan secara mudah. Jadi 5 surat itu aja yang biasa kita baca sehari-hari kan. Oke, sekarang kita akan mulai sebentar lagi insya Allah. Sebelum itu saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah ini, keluarga ini, dan saya sendiri ya, saya pribadi juga insya Allah. Mari kita beristighfar dulu kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan, atas segala perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Dan mungkin siapa tahu dulu pernah melakukan perbuatan syirik, entah itu kita tahu ataupun kita tidak tahu. Ya,
Nah, ya, sebelum kita mulai, mari kita beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Ayo semuanya ikut. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Benar-benar minta maaf, minta ampun kepada Allah ya. Benar-benar apa? Dihayati. Astaghfirullah wa atubu ilaik. 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 Alhamdulillah, saya rasa cukuplah ya. Sebelumnya saya mau tanya, ada yang udah merasakan sesuatu belum nih? Merinding. Oh, jadi tambah berat. Ibu tambah berat? Tambah berat. Oh ya sudah. Kiri. Ada lagi? Siap, Ini yang mbak-mbaknya? Angel anu Gak puyeng nih bang. Masnya kenapa? Gak puyeng. Iya. Ini? Bian, Tidak rasa apa-apa? Bian, Angel, merinding. Waduh, merinding. Ya sudah. Nah sekarang silakan dibuka airnya. Tutupnya dibuka. Dibuka tutupnya. Kita akan mulai membacakan ruqyah kepada air itu. Ini kantongnya sebaiknya didekatkan. Kali-kali nanti pas tengah baca udah langsung reaksi ya. Siapa tahu ada yang minta. Aku tumpahkan hatinya biar kita. Nah sekarang niatkan dalam hati ya. Dia tidak ada niatnya sih kayak apa nawaitu gitu, tidak ada. Iya. Pokoknya niatkan aja kita Minta kesembuhan, minta kesehatan lah. mau membacakan mau meruqyah air gitu ya, niatkan seperti itu aja. Nah sekarang tolong didekatkan ke mulutnya, diangkat, dekatkan ke mulutnya, nah kayak gitu, dekatkan ke mulutnya, dekatkan ke mulutnya. Kita akan bacakan urutannya ini surat Al-Fatihah dulu ya. Mengenai angkanya itu tidak ada keterangannya harus berapa, tidak ada juga rekomendasi harus berapa. Jadi insya Allah bebas. Maksud saya nanti kalau setelah ini Bapak Ibu ini mau mengulang lagi membacakan air untuk membuat air ruqyah itu, boleh angkanya berapa saja. Cuman secara umum Allah itu lebih menyukai yang ganjil, gitu kan. Jadi mungkin 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah ini untuk mudahnya ini untuk meruqyah air ya, kita coba bacakan 3 kali aja. Jadi surat Al-Fatihah 3 kali, kemudian surat ayat kursi 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ya. Dah siap, kita mulai. Tahan dulu ya, yang udah mulai reaksi. Nah dekatkan ke mulutnya, kita mulai membaca. Ikuti saya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah 3 kali. Sekarang selanjutnya ayat kursi. Kita baca 3 kali juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillah. Selanjutnya, kenapa Mas? Udah itu kah? Mau muntah kah? Belum. Oh, kayaknya udah gini. Ya, selanjutnya kita baca surat Al-Ikhlas ya 3 kali. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Selanjutnya surat Al-Falaq dibaca 3 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Alhamdulillah. Yang terakhir surat An-Nas dibaca 3 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kita sudah membuat air ruqyah itu. Nah, sekarang airnya diminum ya. Puasa, Pak. Tunggu, hah? Puasa. Oh, Ibu puasa kah? Oh, ya sudah. Ya udah, Ibu nggak usah diminum airnya. Sore buka kan bisa. Boleh. Berdua tuh. Yang puasa siapa aja? Berdua. Oh, berdua, ya udah. Nah, sekarang niatkan minta kepada Allah. Minta kepada Allah semoga melalui perantara air ruqyah itu Allah sembuhkan, Allah hilangkan penyakit ataupun gangguan jin maupun sihir ataupun ain yang ada di diri kita. Ya. Silakan diminum, baca bismillah. Silakan. Silakan diminum. Setengah. Siapa yang mau muntah? Ada rasa mau muntah? Enggak. Tadi hampir. Hampir muntah? Tadi hampir tapi enggak. Oke. Ya diminum lagi sampai batasan itu. Batas ini lah. Itu segitu aja di atas tuh. Nah, tuh. Ya minum lagi. Nah, tuh. Dikit lagi ya. Minum. Haus ya. Ya sudah. Dah ditutup lagi. Jadi ini. Nah, itulah cara membuat air ruqyah untuk mengobati diri kita. Misalnya hanya membaca surat Al-Fatihah bisa, insya Allah bisa. Jadi niatkan membaca surat Al-Fatihah kepada air itu untuk menyembuhkan, untuk mengobati penyakit kita. Bacakan surat Al-Fatihah berapa kali semudahnya ya. Ibu, ya Bu. Sudah? Nah, apa yang dirasakan ini setelah minum? Nah, kenapa Bu? Mau muntah kah rasanya? Sudah mulai rasa. Alhamdulillah. Nanti itu airnya ini kan sudah ditelan kan, sudah masuk ke dalam lambung airnya.
Nah, nanti insya Allah beberapa saat nanti dia mulai diserap tuh. Itu air itu sudah mengandung bacaan Quran, kan? Air ruqyah itu. Jadi diserap dari saluran cerna kita ke dalam darah, nanti darahnya dibawa ke jantung, nanti dari jantung darahnya dibawa ke paru, itu ditukar, oksigen diambil, karbon dioksidanya dibuang, nanti darah yang dari paru masuk lagi ke jantung, nanti darah itu disebarkan ke seluruh tubuh, ke kepala, ke dada, ke perut, ke tangan, ke kaki, ke seluruh tubuh. Jadi insya Allah air ruqyah itu nanti akan menyebar ke seluruh tubuh dalam beberapa saat nanti, beberapa menit ke depan insya Allah. Udah itu tidak saling minum lagi nih Pak ya? Nanti, udah diminum? nanti maksudnya gini, ini kan masih banyak sisanya kan? Iya. Nah sisanya itu boleh nanti untuk meruqyah rumah. Kan ibu, siapa tahu ada ini yang merasa ada gangguan selama ini kan di rumahnya, itu airnya dipercikkan atau kok kalau lebih mudahnya kalau ada alat sprayer, Iya. nah itu masukkan itu disemprot. Semuanya ada di lantai, dinding, dari Semua depan, kan? depannya kamar sampai belakang, semua sisi itu dia. Siap? Siap melanjutkan? Oke. Sekarang letakkan kedua tangan di depan mulutnya. Di depan mulutnya. Kita mau membacakan ruqyah nih di luar itu. Di depan mulutnya ya. Di luar. Ya boleh. Nanti soalnya kalau sudah selesai nanti mau disapukan ke seluruh tubuh dari kepala sampai seluruh tubuh. Ini nanti ruqyah ini termasuk dalam ruqyah mandiri ya. Nah yang tadi kan kita meruqyah air. Nah sekarang kita membacakan ruqyah pada telapak tangan kita. Suratnya apa? Suratnya sama. Tadi itu boleh dari Al-Fatihah, Ayatul Kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa kali terserah juga. Nah pada kesempatan ini kita baca suratnya 3 saja. Ya, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Insyaallah masing-masing 7 kali. Boleh? Nah, masing-masing 7 kali. Ikuti panduan saya ya. Letakkan tangannya di depan mulut, dibaca dengan keras ya, dibaca keras. Jadi nafasnya kena ke tangan. Kita mulai dengan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tiupkan ke telapak tangannya. Tiupkan. Tiupkan. Selanjutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Tiupkan telapak tangannya. Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Tiupkan. Kita baca lagi surat Al-Ikhlas dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Tiupkan ya. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Tiupkan lagi. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Oke, sudah.
Sudah 2 kali. Sekarang kita kenapa? Kita kembali ke surat Al-Ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Surat An-Nas selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ya, kita kembali ke surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Selanjutnya surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan lagi. Surah Al-Ikhlas lagi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Selanjutnya surat An-Nas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Lagi surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Selanjutnya surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Surat An-Nas selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Yang terakhir surat Al-Ikhlas lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan? Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kan? Surat Al-Ikhlas ini yang terakhir, surat An-Nas ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan? Alhamdulillah sudah 7 kali masing-masing surat. Sekarang letakkan telapak tangannya di kepala. Letakkan di kepala. Kemudian disapu-sapukan seperti ini, diusap-usapkan sampai terasa ya, sambil agak ditekan. Niatkan untuk mengeluarkan, membuang penyakit atau gangguan baik itu jin maupun sihir yang ada di kepala. Silakan. Itu ditarik ke belakang, ke arah tengkuk, lalu diarahkan ke depan mulut. Nah, gitu. Niatkan untuk mengeluarkan. Terus. Yang ibu yang sering sakit kepala, silakan Bu. Agak ditekan. Diusap-usap, agak ditekan. Ditarik ke arah mulut, silakan keluar. Yang ada di kepala, yang ada di tengkuknya, silakan keluar lewat mulut. Keluar lewat sendawa atau muntah, silakan. Ya, terus. Di kepalanya sambil dipijat. Yang sering sakit kepala, silakan. Silakan. Tengkuknya berat Bu. Ya, silakan Bu. Terus Bu, diurut gini Bu, ke arah mulut. Ya. Ini niatkan untuk mengeluarkan. Terus. Buka aja kopinya. Terus. Boleh, kepalanya boleh sambil dipijat, boleh. Silakan, kalian yang tinggal di kepala, silakan keluar. Yang suka bikin sakit kepala, yang suka membisik-bisikkan kejahatan, keburukan, silakan keluar. Silakan, keluar dari mulutnya. Lewat muntah atau sendawa, silakan keluar. Terus. Kepalanya dipijat. Terus, keluar dari mulutnya, silakan. Ya, terus dipijat sampai terasa. Ini belakangnya, kepala belakangnya, Ibu, tengkuknya itu. Terus. Nih sambil dipijat gini Bu. Ditarik ke arah mulut. Terus. Silakan. Keluar, yang ada di kepalanya silakan keluar. Keluar lewat mulutnya, lewat sendawa atau muntah, silakan. Keluar. Ya, terus Bu. Sampai terasa Bu, Ya, sampai terasa. Ya, dipijat sampai terasa. Silakan keluar lewat mulutnya, silakan. Lewat muntah atau sendawa, silakan keluar. Oke, ini. Ya udah, sekarang ini kepalanya ditepuk gini. Ya, semuanya ditepuk. Yang sering sakit di tempat itu ditepuk. Ya, di depan atau di samping atau di tengkuknya itu silakan ditepuk. Ditepuk sampai terasa. Ditepuk sampai terasa. Niatkan untuk mengeluarkannya. Silakan keluar dari mulutnya. Kalian yang tinggal di kepala, di tengkuknya, yang suka membuat sakit kepala, bikin berat, silakan keluar. Terus Bu. Terus keluarkan lewat mulut. Keluar lewat mulut kalian. Silakan keluar. Ya, ditepuk terus, tepuk. Tepuk. Ditepuk sampai terasa. Ibu sering sakit itu ya? Pokoknya. Oh, ini yang berat di pundaknya kan? Ya udah. Sekarang tepuk pundaknya Bu. Ibu tepuk pundaknya. Tepuk Bu. Tepuk sampai terasa. Yo, yang sering berat pundaknya, silakan Bu. Tepuk. Niatkan untuk mengeluarkannya. Silakan keluar. Keluar lewat mulutnya. Yang masih kepalanya berat di kepalanya. Nah, Ibu di pundaknya. Ininya konsentrasinya. Ya, terus Bu. Tepuk terus Bu. Tepuk terus sampai terasa Bu. Tepuknya sampai terasa. Terus. Silakan keluar lewat mulutnya. Ya, sambil diurut ke arah depan ya. Diurut ke arah depan. Ditarik ke arah mulut. Biar dia keluar lewat mulut. Ya, ditarik ke arah mulut. Ya. Silakan.
Terus. Ya, lagi terus. Nah, boleh sambil diurut. Yang ini boleh. Ya, silakan keluar lewat mulutnya. Kalian yang ada di mulut, yang ada di tengkuk, silakan keluar. Terus Bu, tepuk sampai terasa Bu. Sampai terasa Bu. Ayo, silakan keluar. Terus. Tepuknya yang terasa. Ayo Bu. Insya Allah bisa Bu. Keluar. Ayo. Nah, bisa kan? Terus, silakan keluar. Keluarkan mulutnya. Ayo keluar. Yang tinggal di kepala silakan keluar. Keluar. Ayo keluar dari badan. Keluar. Ayo keluar. Terus. Tepuk terus. Sini ya, Bro. Ya, Bro. Sama dengan bambu. Kita posisi. Ada makanya. Ayo tepuk. Terus. Silakan keluar dari mulutnya, lewat mulutnya. Silakan keluar. Yang ada di kepalanya silakan keluar. Ya, keluar. Terus. Ya. Ya, silakan keluar. Keluar dari mulutnya, yang ada di kepala silakan. Tinggalkan badannya, tinggalkan mereka sekarang. Keluar, silakan. Terus. Ya, terus kepalanya diusap di mbaknya. Ada rasa bantu enggak? Enggak ada. Ini bantu ibu, nenek, bantu nenek tepuk pundak. Sebelah mana Bu yang sakit? Tuh bantu dia. Bantu neneknya. Tuh dia tepuk. Jangan terlalu kuat juga. Ayo terus yuk. Kepalanya lagi diusap-usap, sambil dipijat, terus ditarik ke arah mulut. Tarik ke arah mulut. Niatkan untuk mengeluarkan air mulut. Terus silakan. Taruh di tengah tuh. Terus. Ayo lagi terus. Sambil dipijat kepalanya yang masih terasa berat. Sambil dipijat terus ditarik ke arah bawah, ke tengkuk, ke arah bawah, lalu ke depan, ke arah mulut. Dikeluarkan air mulut. Silakan. Ya, silakan keluar. Terus tarik ke arah mulutnya lalu keluar. Tarik ke arah mulutnya lalu keluar. Silakan. Yang masih terasa berat dipijat terus sambil ditepuk. Ditarik ke arah mulutnya lalu keluar. Silakan keluar. Kalian yang tinggal di kepalanya semuanya keluar. Tinggalkan mereka. Keluar. Silakan keluar. Ya, terus. Luruskan kakinya. Kalau kesemutan luruskan kakinya. Terus. Dah, cukup sementara. Nah, sekarang kita pusatkan di wajah. Biasanya siapa tahu ada yang ini di wajah. Dek. Ya, sekarang letakkan di wajah. Nah, disapukan di wajah. Jadi matanya di ini ya, kayak gini. Tadi mata, di hidung, di pipi, di mulut semuanya. Diusap-usapan. Ya, silakan. Usap-usapan. Niatkan untuk mengeluarkan gangguan-gangguan yang ada di situ. Silakan. Yang ada di wajahnya, yang menempel di mata, di hidung, di mulut, di telinga, di wajahnya, silakan keluar lewat mulut. Silakan. Keluar lewat sendawa atau muntah. Silakan. Nah, itu ditarik ke arah mulut. Terus diputarkan. Usap-usapkan, tarik ke arah mulut. Niatkan untuk mengeluarkan. Terus. Nah, terus diusapkan. Terus Bu. Terus disapukan, diusapkan. Niatkan untuk mengeluarkannya.
Terus, ya terus. Sudah cukup. Nah sekarang ke pundak sebelah kanan. Pakai tangan kiri nih, Ya, letakkan tangan ini terus ditepuk. Yuk, ditepuk. Yang sering terasa berat di pundaknya, nah tuh. Silakan, keluar lewat mulutnya, silakan. Yang ada di pundak, yang suka bikin pundaknya berat, yang membisik-bisikkan, yang membuat emosi, silakan keluar. Tepuk pundaknya. Tepuk. Terus sampai terasa. Tepuk terus sampai terasa. Keluarkan lewat mulut. Silakan. Terus. Ayo, terus. Tepuk pundaknya sampai terasa. Terus. Silakan keluar. Terus. Tepuk pundaknya. Dah, sekarang gantian. Pundak sebelah kiri, pakai tangan kanan. Ya, tepuk. Niatkan untuk mengeluarkan. Silakan. Terus. Nah, terus bu. Tepuk sampai terasa. Kalau sebelah sini ini enggak. Oh ya udah, ibu sebelah kiri pasti ya udah. Terus bu. Nah, terus. Ayo keluar, yang ada di pundaknya, yang ada di tengkuknya silakan keluar. Keluar melalui mulut, lewat muntah atau sendawa, silakan. Terus. Oke, cukup, sudah. Jadi intinya nanti sampai ke ujung kaki ya, dari kepala, tengkuk, wajah, pundak. Nah, sekarang gini, letakkan tangannya di dadanya, satunya di perutnya, ya, satunya di lambungnya, di perut pokoknya. Nah, kita buat nih, diusap seperti ini. Nah, yuk, silakan. Terus, diusapkan. Silakan, yang ada di dadanya, yang ada di perutnya, keluar dari mulutnya, naik ke mulutnya lalu keluar lewat sendawa atau muntah. Nih, terus diusapkan sampai terasa, yang terasa ya, sambil ditekan maksudnya. Terus tarik ke arah mulut, tarik ke arah atas, niatkan untuk mengeluarkan. Terus, lagi, terus. Ya, tuh udah mulai terasa kan? Terus. Usapkan sambil agak ditekan. Terus. Tarik ke arah atas, tarik ke arah mulut. Silakan naik ke mulut lalu keluar. Silakan. Tarik ke arah mulut lalu keluar. Naik ke arah mulut, silakan keluar. Silakan. Terus. Yuk, lagi. Ada yang mulai terasa panas dadanya atau lambungnya mulai sakit, terus disapukan terus sambil ditekan. Terus bu. Sambil ditekan. Silakan keluar, yang ada di dadanya, yang ada di perutnya, silakan keluar. Naik ke arah mulut, tuh. Tarik ke arah mulut, tarik ke arah mulut. Lalu keluar, silakan. Tarik ke arah mulut lalu keluar. Silakan keluar dari mulutnya. Lagi, terus. Ya, terus. Ditarik gini, biar terasa. Tarik ke arah mulutnya. Lalu keluar. Ya, usapkan lagi. Sambil ditekan. Terus. Tarik ke arah mulut, tarik ke arah atas. Keluarkan dari mulut. Yuk, silakan keluar. Ya, terus. Nah, sekarang ditepuk dadanya dan lambungnya, perutnya. Silakan ditepuk sampai terasa. Terus. Keluar kalian yang bersembunyi di bagian dada maupun di perutnya. Keluar dari mulutnya, silakan. Terus. Sampai terasa. Nah, sekarang tarik ke arah atas. Dari lambung tarik ke arah atas. Tarik. Naikkan ke mulut. Ayo keluar. Silakan keluar. Yang ada di lambung, di perut, di dadanya, silakan keluar. Keluar dari mulut. Terus bu. Masih sakit ya? Terus.
terus cukup sampai terasa. Ya, tarik lagi ke atas, tarik ke arah mulut. Silakan keluar dari mulutnya. Terus. Ya, sekali lagi. Terus ditepuk terus. Hati-hati. Sini dedek. Terus. Nah, tarik ke atas. Silakan tarik ke arah mulut. Terus. Apa yang dirasakan? Dadanya. Ibu kenapa? Apanya yang panas? Oh. Sini. Udah ringan. Ya. Nah, sekarang ke tangannya. Nih, dari mulai bahunya sampai ujung. Ya, dari tangan kanan dulu, lengan kanan maksudnya. Lengan kanan. Nih, dari atas taruh tangan di sini. Di bahu nih. Ya, tarik ke arah depan. Tarik. Ditarik. Terus diurut seperti ini. Niatkan untuk mengeluarkan kalau ada di lengan. Silakan keluar yang ada di lengannya. Biasanya mungkin terasa berat atau kesemutan biasanya. Terus ditarik ini. Nah. Terus ditarik sambil diurut ke arah depan, ke arah ujung tangan. Terus. Sekarang ditepuk sampai ke ujung. Terus. Niatkan untuk mengeluarkannya, membuangnya, silakan. Terus tepuk. Terus. Nah, dari bahu sampai ke ujung tangan. Dah. Ya. Sekarang lengan kirinya lagi. Diurut lagi, diurut sampai ke ujung. Diurut. Silakan. Yang ada di lengan, yang mungkin bersembunyi di lengan, silakan keluar. Ya, diurut. Nah, sekarang ditepuk. Ya, tepuk dari atas sampai ke ujung lagi kayak tadi. Terus. Oke, sudah. Nah, sekarang taruh tangannya di pinggangnya. Nah, badannya agak dimajukan ke depan. Ya. Sekarang tepuk pinggangnya seperti biasa kayak tadi ya. Mulai, silakan. Tepuk pinggangnya. Niatkan untuk mengeluarkan ada di pinggang. Silakan yang ada di pinggang keluar dan muntah atau mendawa. Silakan. Terus. Pinggangnya terus. Nah, sekarang tarik dari pinggangnya, tarik ke arah kaki, tarik ke bawah, terus ke arah kaki. Enaknya kakinya diluruskan. Diluruskan kakinya. Kakinya diluruskan, gini. Ya. Tarik sekarang, tarik dari pinggang ke paha ke arah ujung kaki. Tuh, tarik ya. Terus ya. Terus. Dah. Nah, sekarang pahanya ditepuk. Pahanya. Niatkan untuk mengeluarkan. Mungkin tinggal di situ. Susah bermaksiat. Sampai ujung kakinya, sampai ujung. Tepuk sampai ujung kakinya. Terus. Keluar kalian yang tinggal di paha, yang tinggal di kemaluan, memberikan gangguan di kakinya, silakan keluar. Terus. Yang bikin kakinya berat, tepuk sampai ujung kaki. Ya. Nah, sekarang diurut sampai ujung kaki. Niatkan untuk mengeluarkan, silakan. Diurut. Terus.
Dia urut-urut sampai ujung kaki. Sampai ujung kaki. Nih. Terus. Terus bu. Ya, terus. Terus bu. Nah, terus. Dah. Nah, sudah. Nah, gitulah caranya, insyaallah. Ruqyah mandiri. Jadi intinya kalau ini kan tadi kan kita berdemokan ke seluruh tubuh ya, nah, seperti itu. Nah, nanti ibu misalnya kan ibu sering sakit di sini ya, terasa berat. Nah, itu caranya kayak tadi, ibu bacakan di telapak tangan, misalnya baca ayat kursi misalnya. Baca ayat kursi berapa kali, ibu minta kepada Allah, dengan itu mudah-mudahan sakit yang ada di sini atau entah itu gangguan jin mungkin kan yang ada di sini supaya hancur, supaya keluar dari badan ibu. Nanti diusap-usapkan atau ditepuk-tepukkan. Kalau yang sering terasa berat sakit di kepala, sama di kepalanya. Jadi di belakang misalnya kan ditepuk atau diurut-urut, ditarik ke arah mulut ini ya, biar dia keluar lewat sendawa atau apa. Nah, gitulah caranya. Ini insya Allah tidak kesurupan, tidak. Kalau biasa lihat ruqyah di TV itu kan, biasa pas di ruqyah tuh dibacakan beberapa kali itu pasiennya kesurupan. Itu yang seperti itu biasanya memang ada jin di dalam badannya biasanya, wallahu a'lam. Ada di dalamnya itu. Jadi gini, dia yang ada di dalam badan itu ketika kita bacakan ruqyah itu kan mereka terbakar, panas kan? Nah, mereka tuh biasanya ada dua yang mereka lakukan. Yang pertama mereka keluar, jinnya tuh keluar. Biasanya yang kita lihat tuh pasiennya bersendawa atau muntah biasanya. Muntah itu. Terus setelah muntahnya selesai, ruqyahnya diulang. Akhirnya dia selesai muntahnya. Berhenti dia muntah. Dia bilang, ini sekarang sudah ringan katanya. Itu Allahu a'lam, itu biasanya jinnya sudah keluar. Ya Allah a'lam, biasanya kayak gitu. Nah, situasi yang kedua, jinnya tidak mau keluar. Dia tidak mau keluar. Ya, alasannya macam-macam. Mungkin karena dia takut, dia punya tugas misalnya kan, dia harus ada di badan orang itu misalnya untuk menyakiti. Jadi dia tidak mau keluar. Di waktu dibacakan muncul dia menguasai ini pasiennya, jadi merasuk gitu. Nah, akhirnya dia yang muncul gitu. Nah, itulah yang kita lihat sebagai kesurupan itu. Pasiennya kesurupan. Itu biasanya kasus yang ini, yang berat gitu, sampai bisa gitu jin masuk ke dalam badan manusia gitu. Itu yang kesurupan yang biasa dilihat di TV. Nah, ini ruqyah mandiri ini insya Allah tidak seperti itu. Tidak. Yang ini bisa kita rutinkan sendiri. Bisa dirutinkan, bisa dirutinkan. Misalnya setiap selesai sholat atau pas kita pulang kerja, misalnya kan di mana waktu luang kita sebelum tidur. Nah, itu sebelum tidur. Kalau ibu sih insya Allah banyak waktu di rumah kan. Kali kolesterol lah. Nah, bisa dikerjakan sendiri. Caranya mudah seperti ini aja. Kalau kita meruqyah orang, misalnya saya kan meruqyah ibu misalnya, ya sama, saya membacakan ayat-ayat itu, cuman saya membacakan langsung ke ibu gitu. Makanya kalau lihat ruqyah biasa orang ada yang ditepuk kan, ayo keluar katanya, keluar tepuk atau kepalanya dipukul. Sama, tapi tadi yang dikerjakan tuh dikerjakan sendiri, nah, makanya disebut ruqyah mandiri. Gitu aja caranya. Ada yang sampai muntah hebat, kayak tadi kan ada beberapa yang ikut nih kan yang muntah. Ada yang pas ruqyah mandiri itu dia itu ikut muntahnya hebat gitu. Kayak yang biasa acara-acara yang di TV, yang ruqyah yang di masjid itu kan maksudnya pelatihan ruqyah mandiri. Ustadznya itu ngajarkan cara melakukan ruqyah mandiri. Cara melakukan ruqyah Ini juga nggak salah. ya biasa di masjid itu. Cuman karena ramai kan orang yang ikut kan, ada yang laki sebelah sini, perempuan sebelah sini. Itu biasa orang nyebutnya ruqyah massal.
ruqyah massal ya. Ada barusan lagi. Sebenarnya itu ustadznya itu mengajarkan melakukan ruqyah mandiri. Maka tadi saya bilang kita semua ini bisa melakukan ruqyah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Cuman orang tuh kadang dia nggak tahu, sebagian orang tuh nggak tahu gimana caranya, yang dibaca apa-apa aja, nah gitu. Makanya banyak biasanya ustadz atau ada perkumpulan ruqyah tuh mengadakan pelatihan gitu, pelatihan ruqyah mandiri. Jadi, sebenarnya mengajarkan ke orang-orang bagaimana cara melakukan ruqyah mandiri ya. Sudah, mungkin itu saja. Ini masih bisa dikonsumsi tadi. Bisa. Ya udah, kalau mau minum yang ini buat diminum ya silakan. Nanti kalau misalnya mau buat air untuk rumah ini, nanti buat lagi aja. Kayak tadi caranya. Tadi buat di ember yang besar kan, dibacakan. Nah, itu kan banyak air untuk disemprotkan di rumah ini. Ngepel. Iya, boleh untuk ngepel tuh. Iya, benar. Kalau di toko warung misalnya kan, kayaknya ini kok Sepi. jadi sepi. Nah, siapa tahu ada gangguan gitu. Nah, boleh disemprotkan. Caranya kayak tadi itu. Dalam tuan 5 ayat. Itu aja. Atau misalnya 2 ayat aja, misalnya kan surat Al-Falaq dengan An-Nas, enggak apa-apa. Atau 1 ayat aja, misalnya surat ayat kursi misalnya, enggak apa-apa, boleh aja, insya Allah boleh. Caranya kayak tadi, didekatkan di mulut dibaca.